Halo, jumpa kembali dengan Fisika Nada channel yang membahas tentang fisika, seputar fisika dan juga kadang seputar musik. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh salah seorang viewer saya, yaitu Mas Ridwan Alwi. Beberapa waktu lalu tanya, Kak, apa perbedaannya antara celah ganda, kemudian celah tunggal dan banyak isi? Nah, yang ingin tahu perbedaannya, ikuti terus video ini sampai selesai. Sampai jangan lupa subscribe, like, comment, dan share jika video ini bermanfaat. Ya, baiklah, saya bahas tentang perbedaan celah ganda, celah tunggal, dan kisi atau banyak celah banyak. Peristiwanya dulu. Untuk peristiwanya, celah ganda ini masuk ke dalam interferensi celah ganda ditemukan oleh Pak Yang, jadi bisa juga dinyatakan dengan interferensi Yang. Kemudian celah tunggal ini peristiwanya disebut dengan difraksi. Demikian juga celah banyak, peristiwanya difraksi. Kemudian dilihat dari lebar pola garis gelap dan terangnya. Untuk celah ganda, lebar pola terang dan lebar pola gelap itu sama, sehingga garis terang ke gelap dan gelap ke terang ini jaraknya sama. Nah, ini delta Y misalnya, ini delta Y, ini delta Y. Sehingga celah ganda ini bisa digunakan rumus singkat untuk mencari jarak terang pusat ke terang satu, terang pusat ke gelap satu, dan sebagainya, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Tapi kalau yang ingin tahu rumus pola terang dan gelapnya untuk dibandingkan dengan celah tunggal dan celah banyak, bisa. Jadi begini, terang pada celah ganda akan terjadi jika D, jarak antar dua celah, dikalikan Y per L sama dengan N kali lambda. Apa Y? Y adalah jarak terang keberapa, misalnya ini terang kedua, ini kita nyatakan dengan Y. Terang kedua berarti N-nya sama dengan 2. Nah, demikian juga untuk gelap, DJ per L sama dengan 2N-1 kali setengah lambda. Ini kelipatan bulat, ya, kemudian ini kelipatan dari bilangan ganjilnya dari setengah lambdanya, sehingga saling melengkapi. Oleh karena itu bisa digunakan rumus yang singkat, rumus cara cepat. Jadi untuk celah ganda ini cukup dengan menggunakan rumus ini saja bisa, gitu ya. Nah, sekarang perbedaannya dengan celah tunggal. Di celah tunggal pola lebarnya, pola terangnya lebih lebar, jauh lebih lebar daripada pola yang gelap. Dengan demikian di sini yang bisa dihitung adalah pola gelapnya. Nah, bukan pola terangnya bisa dihitung juga, tapi itu perkiraan. Yang jelas adalah pola gelap. Jadi konsentrasi kita di celah ganda adalah pola gelap, karena distribusi intensitas yang terjadi begini. Untuk pola terang pusatnya lebar sekali nih, jauh lebih lebar daripada terang-terang yang lain. Jadi yang menunjukkan amplitudo besar ini adalah pola terangnya. Nah, sementara pola gelapnya ini, pola jarak antara terang ke gelap pertama dengan gelap pertama ke gelap kedua dengan gelap kedua ke gelap ketiga ini yang sama. Jadi ini misalnya delta Y, ini juga delta Y, ini delta Y. Tapi dilihat yang ini terang ke 0 ke gelap 1, padahal ini gelap 1 ke gelap kedua, sehingga kita tidak bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Nah, tapi yang digunakan adalah rumus yang gelap saja. Jadi pola gelap akan terjadi apabila D sin theta sama dengan N kali lambda. Jadi kenapa saya sertakan yang rumus dengan sudut ini? Karena di celah tunggal biasanya juga diketahuinya dalam bentuk sudut. Atau kalau dibawa ke dalam bentuk persamaan Y per L-nya, berarti D kali Y per L sama dengan N kali lambda, dengan N ini dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ini untuk khusus untuk gelap. Nah, Pak, kalau ada yang terang, memang betul. Ada yang celah tunggal ditanyakan yang terang.
Terus sampai sekarang saya juga bingung, kok bisa celah tunggal ditanyakan yang terang. Tapi kalau ada yang semacam itu, kamu boleh menggunakan rumus ini. Untuk yang terang, ini walaupun jarang ya, rumusnya ini D dikali G per L sama dengan N ditambah setengah kali lambda. Nah, coba lihat ini. Nih, ini setengahnya. Ditambah setengahnya adalah terang. Setengah dari gelap satu ke gelap kedua. Ini ditambah setengahnya lagi juga. Sehingga untuk pola gelap yang biasanya sangat sering ditanyakan, rumusnya DJ per L sama dengan N lambda, dan yang terang DJ per L sama dengan N plus setengah lambda. Ini kalau ditanyakan terang. Tapi ingat, untuk celah tunggal tetap konsentrasinya pada yang gelap. Dan celah banyak atau kisi merupakan peristiwa difraksi. Ini kebalikan dari celah tunggal, karena pola terangnya sempit, pola gelapnya lebar, sehingga kita berkonsentrasi pada yang terang saja. Nah, rumusnya pun lebih simpel, karena tidak dinyatakan dalam Y per L. Dinyatakan dalam sudut D sin theta sama dengan N kali lambda. Dengan N-nya biasa orde ya, kemudian D-nya jarak antar celah, N-nya jumlah celah persatuan panjang. Biasanya dinyatakan dalam jumlah goresan per satuan panjang atau per sentimeter atau per milimeter. Nah, coba sekarang kita lihat ketiga-tiganya. Celah ganda. Untuk terang rumusnya DJ per L sama dengan N lambda. Kemudian celah tunggal. Rumusnya sama, DJ per lambda sama dengan N, DJ per L sama dengan N kali lambda. Cuma kalau untuk celah tunggal ini untuk yang gelap, untuk celah ganda ini untuk yang terang. Nah, kemudian untuk celah banyak kisi ini berbeda sendiri karena D sin theta sama dengan N kali lambda. Ini jelas terang. Jadi celah tunggal konsentrasi pada gelap, celah banyak berkonsentrasi pada terang, celah ganda ini sama-sama ditanyakan terang juga ditanyakan gelap. Nah, begitu perbedaan antara celah ganda, celah tunggal, dan celah banyak. Semoga bisa membantu khususnya untuk Mas Ridwan Ali yang tanya permasalahan ini. Oke, untuk semakin jelasnya saya sertakan contoh soal untuk celah tunggal dan celah banyak, karena yang celah ganda sudah dibahas pada pertemuannya saya yang lalu. Oke. Soal untuk celah tunggal, difraksi pada celah tunggal ya. Celah tunggal selebar 0,1 mm, berarti diketahui D-nya 0,1 mm, langsung diubah ke meter saja ya biar mudah. 0,1 10 pangkat min 1 mm ke meter berarti 10 pangkat min 3, berarti 10 pangkat min 4 langsung meter. Disinari berkas sejajar dengan panjang gelombang 6000 angstrom. Lambdanya sama dengan 6000 angstrom. Angstrom itu 10 pangkat min 10. Berarti ini 6000 kali 10 pangkat min 10, tinggal 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kita bawa satuannya ke meter semua saja, tidak apa-apa. Kemudian pola difraksi ditangkap pada layar yang berjarak L. Jarak celah ke layar sama dengan 40 cm. Langsung kita tulis 4 kali 10 pangkat min 1 saja ya, meter. Kemudian tentukan jarak garis gelap ketiga. Gelap ketiga E-nya berarti sama dengan 3 terhadap terang pusat, berarti yang ditanyakan Y-nya berapa. Kalau mau boleh pakai Y ketiga ya Y3 kayak gitu. Nah, ini celah tunggal. Celah tunggal untuk pola gelap rumusnya tetap pakai D. Y per L sama dengan N kali lambda, kan begitu. Nah, sekarang yang ditanyakan Y. Nah, kita lingkari yang Y. Pertahankan Y masih berada di pihak sini, berarti D dan L harus pindah ke sana. Karena melewati sebuah tanda sama dengan, maka perpindahan ruas ini yang pembagi menjadi pengali, berarti Y sama dengan N kali lambda, tetap sini kali L-nya, D-nya turun ke bawah dibagi D. Begitu ya. Berarti Y-nya sama dengan 3 kali lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7 kali L-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan D-nya sama dengan 10 pangkat min 4.
Nah, sekarang kita lihat 3 kali 6 kali 4 72 ya. 72, kemudian ini 10 4 min 7, 10 4 min 8, 10 4 min 4 naik ke atas jadi positif, berarti 10 pangkat min 4. Ini dalam satuan meter. Nah, kalau mau dijadikan milimeter ya tinggal kalikan 10 pangkat 3, berarti ini sama dengan 7. 2 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 3 ini sudah dalam milimeter, berarti ini sama dengan 7,2 gitu ya, milimeter. Ini kita gelap ketiga pada celah tunggal. Gampang ya. Contoh soal yang lain. Nah, kita lihat sebuah kisi. Ini jelas untuk soal untuk kisi ya, bukan celah tunggal dan bukan celah ganda, karena ini sudah tertulis kisi. Sebuah kisi mempunyai konstanta kisi 2,5 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, hati-hati. Di fraksi pada kisi kadang ada diketahui D atau diketahui N besar. Nah, pada kesempatan ini yang diketahui itu adalah D atau konstanta kisi atau jarak antar dua celah, sama saja itu istilahnya. Jadi D-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6 meter. Bayangan orde kedua, orde N sama dengan 2, didifraksikan pada sudut 37 derajat. Nah, θ-nya sama dengan 37 derajat. Yang ditanyakan hitung panjang gelombang cahaya, lambdanya berapa. Nah, sudut 37 derajat seperti kita tahu sudah menjadi sudut istimewa kalau dalam ilmu fisika ya, karena sinus dari 37 derajat itu sama dengan 0,6. Jadi jangan sampai sudut ini tidak hafal. Nah, sekarang ditanyakan lambda. Kita lihat kisi, rumus yang ada pada kisi hanya ini, N D kali sin theta sama dengan N kali lambda, kan begitu. Nah, yang ditanyakan lambda, lambda kita pertahankan di sini, kemudian N-nya pindah ruas. Nah, tadinya sebagai pengali ya, berarti ke sini menjadi pembagi. Kalau mau dipakai sistem yang seperti itu, berarti D sin theta, ini N-nya pindah ke sini, kemudian sama dengan lambda. Ini untuk mencari lambda. Jadi kalau mau dibalik boleh saja lambda D dihitung dari sini, dimulai dari D. D-nya kita masukkan D 2,5 kali 10 pangkat min 6 dikali sin θ-nya sin 37 derajat dibagi dengan DEN-nya sama dengan 2. Berarti lambdanya ini sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6 sin 37 tadi 0,6, ini masih dibagi 2. Nah, ini hitungan yang gampang. 2 dengan 0,6 menjadi 0,3. 0,3 itu berarti 3 kali 10 pangkat min 1. 3-nya dikalikan 2,5 menjadi 7,5 kali 10 pangkat min 6 dan dengan min 1 berarti 10 pangkat min 7. Ini dalam satuan meter. Nah, karena ini biasanya dinyatakan dalam satuan angstrom, dengan melihat bahwa 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter, kalau kita balik 1 meter sama dengan 10 pangkat 10 angstrom, maka ini kita kalikan 10 pangkat 10 sudah menjadi satuan angstrom. Berarti ini sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 10. Berarti 7,5 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Berarti kita tulis 7.500 angstrom. Nah, ini contoh soal untuk kisi. Nanti ada contoh soal untuk kisi yang tidak diketahui konstanta kisi, tapi diketahui jumlah celah per sentimeter kisi atau per milimeter kisi. Tapi yang jelas ini tetap mudah ya. Satu contoh soal lagi tentang kisi. Dalam percobaan kisi difraksi digunakan kisi dengan identitas 500 garis per milimeter. Nah, ini kan jumlah kisi, jumlah celah per satuan panjang ya. Berarti ini yang diketahui N. N besar ingat, sama dengan 500 garis per milimeter. Dari hasil percobaan garis terang orde kedua. Orde kedua ini berarti N kecilnya sama dengan 2.
sudutnya sama dengan 30 derajat. Hitung panjang gelombang. Lambdanya disuruh menyatakan dalam satuan nanometer nanti. Oke, rumus yang kita punya untuk kisi difraksi adalah D sin theta sama dengan N kali lambda. Nah, sehingga lambda bisa kita cari dari D sin theta dibagi dengan N. Nah, D-nya belum ada, theta-nya sudah ada, N-nya juga sudah ada. Oleh karena itu kita cari D-nya dulu. D sama dengan 1/n rumusnya ya. Nah, berarti D sama dengan 1/500. Nah, 1/500 ini berarti satuannya ikut satuan ini, milimeter. Nah, harus kita jadikan satuan meter dulu, berarti ini 1/500. Milimeter jadikan meter menjadi 10 pangkat min 3. 0,2 di sini menjadi 10 pangkat min 5 ya. Kemudian berarti 1/5 kali 10 pangkat min 5. Nah, 1/5 boleh kita nyatakan sebagai 0,2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Ini sudah dalam satuan meter. Sehingga kalau sudah ketemu ini, lambdanya gampang sekali. Lambda sama dengan D 2 kali 10 pangkat min 6 kali sin theta, sin 30 dibagi dengan 2. Berarti lambda sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6, sin 30 biasanya setengah dibagi dengan 2. Ini 2 habis. 1 bagi 2 0,5, berarti lambdanya ketemu 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, untuk mengubah ke dalam satuan nanometer, kita lihat bahwa 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Kalau kita balik 1 meter berarti 10 pangkat 9 nanometer. Berarti ini harus kita kalikan 10 pangkat 9, berarti lambda sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 9, ini sudah dalam satuan nanometer. Sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, berarti sama dengan 500 nanometer. Nah, ini panjang gelombang yang harus disediakan untuk percobaan ini. Nah, demikian video dari saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Mas Ridwan Ali. Semoga bisa bermanfaat, baik khususnya bagi Mas Ali sendiri maupun bagi yang lain yang masih membutuhkan.